Jadi gini bro, kita mau menyampaikan gini. Tadi kan masalah politik ya di DPR. Kalau misalkan putusan DPR ya, yang katanya konon mau memanggil Pak Dirjen, ya, pertanyaan saya, kalau putusan gugatan saya itu keluar dan menjadi inkrah, apa ya putusan politik itu berlaku? Ya nggak tahu lah, itu kan ya walau alam bisawab. Tapi kalau kita menghormati hukum negara restan, ya itu nggak berarti apa-apa. Bahkan mungkin kalau saya kasih tulisan ke DPR atau kasih surat, ini pasti dihentikan. Ini sedang gugatan loh, ini pasti DPR tidak. Saya yakin DPR nggak ngerti kalau ini sedang saya gugat itu. Sedang dalam proses persidangan. Iya, kalau saya misalkan sampaikan ke DPR pasti itu, tapi saya nggak mau ikut campur urusan itu. Saya betul-betul mau netral, gitu. Karena saya selaku orang yang akademisi, saya itu memang nggak, ya mungkin bagi teman-teman pernah mengatakan ya, termasuk kamulah menyampaikan. Oh, Widihandoko itu susah diatur ini. Ya memang saya nggak susah untuk didikte susah ini. Makanya sepanjang orang itu tidak satu pikroh dengan saya, itu nggak bisa nyatu. Dan itu saya pikir hak mereka dan hak saya. Kita saling menghormati. Gitu. Walaupun beda pendapat gitu. Iya, walaupun misalnya kamu sahabatku beda pendapat dan kamu tidak bisa mengikuti karakter saya, ya nggak bisa. Karena saya terus terang dibilang kaku, ya kaku, gitu. Bahkan di kota Semarang, notaris yang model saya itu kan sering juga pernah ada klien tuh pernah mengadu ke ponakan saya yang menjabat di kepolisian. Waktu itu ponakan saya itu belum kombes, waktu masih penyidik, bukan penyidik, Kapolres lah, Kapolres. Terus dia mengadu, oh itu notaris gombel tuh, notarisnya begini tuh, susah orangnya ini. Terus yang mana gombel gitu kan. Terus ponakan saya pada waktu itu kan yang laporan PT. Oh, saya tahu itu om saya. Oh, ya agak malu kan itu. Terus akhirnya datang direkturnya itu dengan ponakan saya datang ke kantor menyampaikan, om ini begini-gini, kenalkan. Oh iya ini. Terus dia menyampaikan, wah ini nggak bener nih direktur nih, masa kan notaris membawa fotokopi ini minta disahkan ini. Nah, tak kulitin sekali ada itu. Nah, iya. Nah, terus akhirnya maupun aneh, iya. Wah, ini kan jelas kan sekarang. Gitu. Kalau saya sih bukannya kaku, Bang. Karena kan apa kan dipakai. Ya itu kaku bagi orang, karena dia gini, PT perusahaan pengembang ini mengatakan, saya itu di notaris mana-mana Pak bisa. Cukup bawa ini, bukan legalisasi. Dengerin dulu, jangan. Jadi orang ini mau jual beli, saya kan minta bukti. Ya dah, dia bawa fotokopi perusahaan, bukan salinan. Bukan salinan yang dia bawa. Ini kemana? Oh, saya biasa dengan notaris-notaris lain bisa ini. Ya saya usir lah. Nggak bisa di sini, saya bilang itu. Nah, saya usir. Enggak, saya usir dalam arti karena enggak, saya udah bisa Pak, ini nggak bisa, walaupun waktu itu kan kerjasama dengan BJB kan, BJB-nya hubungi saya nggak bisa, saya 2 kali kerja sama bank itu, makanya saya nggak mau kerja sama bank itu sampai saya keluar, nggak mau itu karena harus ada pelayanan khusus, ya pelayanan yang maklum. Jadi, tolonglah diterima dulu. Oh, ini kan kita begini, Pak Notaris, tolong dipahami di ini. Oh, nggak bisa sama. Fotokopi nggak apa-apa, terima dulu. Ya, nanti nyusul, saya nggak mau. Kalau aslinya besok susul. Ya, nanti nyusul lah Pak Notaris, gini-gini, saya nggak mau. Saya tipe orang yang, ini Pak Notaris kirimlah setapnya dulu, kan misalnya di luar kota ya. Ini masalahnya keburu ini untuk nyairkan ini kirim. Saya nggak mau. Makanya saya hampir udah lebih di atas 10 tahun ya, mulai tahun, bukan diabaikan, saya menolak Bang. Iya, menolak untuk kerjasama. Aduh, lebih dari 10 tahun ya, mungkin udah 12 tahun inilah. Harus ada keistimewaan tadi itu. Ya, karena ada keistimewaan, menurut saya minta diperlakukan istimewa. Kalau misalkan kita datang ke bank tidak ada masalah, karena kan wilayah kita pasal 18 itu kan wilayahnya provinsi ya. Kemudian di pasal 19 ada, cuman notaris kadang-kadang nggak perhatian. Menghadapnya itu kalau
kita datang ke bank itu bukan kepada saya. Tapi saya bukan, menghadapnya di hadapan saya. Jadi hanya ada dua. Tidak boleh akte itu ada yang ini berhadapan-hadapan dengan saya, nggak boleh. Berarti tidak ngerti undang-undang. Karena kita itu posisinya aja meleges, mengesahkan. Ya, sesuai Undang-Undang 24 2009 dan 25 2009. Kita sebagai yang diberi kewenangan oleh negara menggunakan simbol negara, di 25 kita sebagai pejabat publik. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tidak diperhatikan oleh para notaris. Oke, sekalian aja. Beda, itu kan kalimat ya? Iya. Hadap-hadapan, di hadapan, menghadap. Enggak, yang benar tuh hanya dua dalam partit. Kalau di kantor kita, di kantor notaris, dia datang, klien itu datang, maka menghadap kepada saya. Menghadap kepada Iya, notaris? kepada saya. Kepada saya notaris, bla bla bla. Iya, kepada saya notaris. Kalau kita datang ke bank, itu tidak salah, kita tidak masalah. Itu kan ada ketentuannya, dan yang penting kan tidak lebih dari 50% atau kita di luaran. Itu kalau di hadapan saya. Bukan menghadap lagi, tapi di hadapan. Enggak, menghadap di hadapan saya. Oh, tambah menghadap di hadapan. Enggak, bedanya ke sama di. Oh. Ya. Nanti kamu kuliah notaris nanti kan paham. Siap. Ya. Nah, semangat. Jadi itu kalau itu partai, kalau rewas hanya hadir karena nggak ada penghadapnya berdasarkan undangan kan, RUPS, kemudian ada juga undian misalkan gitu. Nah, kembali ke laptop ini tadi masalah kaku, tadi kita bicara kaku. Jadi kalau kita bicara soal tadi ya memang kita harus dalam konteks seperti halnya hukum beracara tadi. Ya harus kaku. Nggak urusan kamu ada kartu anggota, ada ini ya kamu harus leges. Nggak SK ya harus kamu ada. Berita acara sumpah harus ada karena kamu mewakili anggota. Kemudian termasuk ini, ya. Nah, pihak interven yang saya maksud PP ini juga mesti harus begitu. Nah, cuman begini, ada kelemahan dari hukum kita itu, yang karena saya ngajar di irisan hukum perdata, pidana, administratif. Mengapa ada irisan-irisan pidana itu? Sebenarnya ketika ini, makanya saya katakan tadi, saya beruntung juga kalau dia interven. Kalau dia interven kemudian dia keliru, dia mengatasnamakan, itu bisa jadi barang bukti saya. Makanya lebih baik saya lebih baik, saya nggak mau menilai. Yang kalau saya nggak mau andai-andai atau lebih baik enggak, itu hak mereka. Jadi ada untung ada ruginya dia masuk sebagai interven. Ya, karena begini, di dalam irisan pidana di 263 memberi keterangan palsu itu pidana. Kalau keterangan palsu itu dituangkan dalam surat, lalu surat itu dileges, disahkan oleh suatu negara, pos, ya kan, yang berwenang meleges itu kan pos atau pejabat, pos itu juga pejabat, ya. Kemudian termasuk materai, kemudian itu masuk dalam ranah hukum di pengadilan. Jadi alat bukti bagi saya. Ya makanya kan gini, kalau saya sih rileks aja. Atau saya mau tun, mau perdata, mau ini, saya punya kewenangan, punya hak negara boleh. Misalkan saya nggak puas dengan tun, saya mau gugat perdata boleh kok. Sepanjang tujuan saya itu bukan tujuan untuk yang lain, kecuali untuk pendidikan saja, lebih dari pendidikan, kepada biar ya kebenaran, penegakan kebenaran dan sebagainya. Jadi itu ya yang kaitannya dengan interven. Nah, tadi kembali ke laptop yang terkait dengan politik, itu tidak akan gunanya apa-apa kalau nanti ada putusan tun. Karena negara hukum yang saya katakan tadi. Negara hukum itu udah ada aturan-aturannya, pasal-pasalnya, undang-undangnya. Itu konstitusional. Memang DPR nggak mungkin berani gasak pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Iya, DPR juga nggak mungkin berani gasak pasal 24 tentang kewenangan kehakiman. Yang kemudian di breakdown itu atribusi masalahnya. Atribusi itu artinya kewenangan itu lahir dari Undang-Undang Dasar 45 atau undang-undang.
Tuh, kamu udah pinter kan? 30 2014 ayat. Enggak salah. Ya, 30 tahun 2015 ayat 1 huruf ke atau angka ke 22. Udah pinter kamu sekarang. 23, 24. Sering-sering mau ya, pinter kamu. Ya, 22 itu atribusi. Kalau yang 23-nya, angka 23 itu delegasi, 24-nya itu mandat. Nah, pinter kamu.